Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martasari, Jabatan Inspektur Sungai dan Danau. Penempatan di BPTD Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Saya dari gelombang 8 angkatan 69 kelompok 1. Di sini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Indonesia adalah negara di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nusantara adalah nama alternatif lain selain yang biasa digunakan untuk menyebut negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa di setiap daerah yang tersebar. Berdasarkan luas wilayah daratannya, wilayah Indonesia merupakan negara terbesar ke-14 di dunia yang jumlah penduduknya yaitu 270.203.917 jiwa pada tahun 2022 dan menjadikan negara Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Berbicara tentang jumlah penduduk, membuat Indonesia memiliki berbagai permasalahan, yaitu persebaran penduduk yang tidak merata, kurangnya lapangan pekerjaan sehingga kemiskinan dan kriminalitas terjadi di mana-mana. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia adalah beradaptasi dengan begitu banyak perubahan dalam 2 tahun terakhir. Transformasi digitalisasi terjadi sangat pesat. Tren kekinian harus diupgrade kepada masyarakat. Dan rendahnya penguasaan iptek. Secara resmi, pemerintah Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, sehingga menjadikan negara Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti minyak dan gas alam, batu bara, timah, tembaga, emas, dan nikel. Sedangkan dalam bidang pertanian, menghasilkan beras, kelapa sawit, teh, coklat, tanaman obat, rempah-rempah, dan lain-lain. Namun, negara Indonesia sempat menghadapi resesi pada tahun 2020. Perekonomian Indonesia ambruk sehingga 0,27%. Korupsi di lembaga publik menjadi rintangan utama dan menjauhkan bisnis asing dan membuat Indonesia kalah saing dalam kancah internasional. Selain memiliki sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia juga mempunyai sumber daya manusia yang menjadi tokoh inspirasi di dalam kehidupan, yaitu yang pertama Bapak B.J. Habibie, yang kedua Khairul Tanjung, yang ketiga Ibu Puji Astuti. Dan berikut biografinya. Bapak B.J. Habibie sebagai tokoh besar Indonesia memiliki nama lengkap Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Ia merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Pria kelahiran Parepare ini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Menikah dengan Hasri Ainun pada 12 Mei 1962. Ia memiliki 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar dan Thoriq Kemal. Perjuangan semasa hidupnya dibuatkan film yang berjudul Habibie dan Ainun, Rudy Habibie, hingga Habibie dan Ainun 3. Biografi singkat B.J. Habibie sangat membuat termotivasi untuk menuntut ilmu dan berkontribusi pada negara. Seperti yang telah diketahui, B.J. Habibie merupakan seorang yang memiliki kemampuan belajar yang sangat tinggi sejak usia muda. Tidak heran ia mendapatkan berbagai pencapaian sangat menakjubkan sepanjang hidupnya. Khairul Tanjung. Mengapa Khairul Tanjung merupakan salah satu tokoh inspiratif di Indonesia? Karena beliau merupakan seorang pedagang serabutan yang berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia pada tahun 2010. Berikut ini adalah profil singkat Bapak Khairul Tanjung. Pada saat perjalanan karirnya, beliau mengalami kebangkrutan. Namun beliau tidak pernah menyerah dan putus asa. Ia tetap gigih dalam bekerja, sehingga membuat beliau dapat menapaki tangga kesuksesan dan menjadikan perkembangan bisnisnya semakin besar, sehingga membuat nama Khairul Tanjung menjadi salah satu tokoh inspirasi. Yang terakhir adalah Ibu Puji Astuti yang lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965. Ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan
ilegal. Nama Susi Pujiastuti sangat tidak asing. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini memiliki keberanian yang sangat luar biasa sebagai seorang perempuan. Dengan keberaniannya, beliau menenggelamkan kapal-kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kerja keras itu pun mendapat apresiasi dari pemerintah. Meskipun saat ini sudah tidak menjabat sebagai salah satu Menteri Indonesia, namun namanya tetap diingat sebagai wanita yang sangat menginspirasi karena kesuksesan dan keberaniannya.